Pada hari ketiga kegiatan uji emisi kendaraan pribadi dan dinas secara gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi pada hari Kamis 9 Juni tahun 2022 bertempat di area Pasar Kuda Citerep Cimahi dalam rangka memperingati HUT Kota Cimahi ke-21 dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Disambut antusias warga pemilik kendaraan pribadi. Apresiasi tentang kegiatan ini untuk mobil Ibu. Bagus sih, jadi kita juga tahu kondisi mobil kita kayak gimana, jadi kapan harus tes mobil kita juga, ya seperti itu, jadi bagus sih. Untuk kegiatannya sih manfaat ya, untuk ngecek asap buang gitu kan ya, jadi kita bisa tahu mobilnya keadaannya kayak gimana. Terus untuk souvenirnya kita dapat dari Honda sama dari Cimahi sendiri. Sangat bermanfaat dan sangat mantap pokoknya Pak. Benarkah saya teknisi dari Honda IBM Cimahi. Di sini saya mengikuti DLH atau Daya Lingkungan Hidup. Di sini saya menyarankan kepada kendaraan untuk servis berkala. Kalau uji emisi yang tidak lulus, mohon untuk segera diservis karena dampak tersebut bisa mengakibatkan bensin boros dan lingkungan menjadi tercemar. Kepala Bidang Hukum Lingkungan Dr. Andes Dadan Subardan dan didampingi oleh pengurus Asbekindo Asosiasi Bengkel Indonesia menjelaskan. Ya, jadi alhamdulillah mungkin untuk Dinas Lingkungan Hidup ini untuk penyelenggaraan uji emisi ini udah hari ketiga itu kan, dari tanggal 7 itu kan di Jalan Gedung 4, terus hari kedua di Baros, hari ketiga di Citerep, khususnya di Pasar Citerep ini. Dan hasil evaluasi dari kemarin ternyata cukup bagus itu kan, animo masyarakat. Kita targetkan 3 hari itu adalah 600 kendaraan, ternyata terjaring itu bisa lebih itu kan. Dan sampai hari ini aja itu kan, di hari pertama target 200 itu terjaring 261 itu kan. Nah di hari kedua terjaring 272 dari target 200. Nah sekarang di posisi setengah 12, lihat di data sudah 200 sekarang. Itu berarti kan kalau dijumlahkan itu sudah lebih daripada 600 itu kan, sudah 600. Ya ini berarti menandakan dari masyarakat itu animonya cukup bagus itu kan. Tapi saya juga tidak berhenti di target 600 itu kan. Manakala misalkan masyarakat masih ada, tetap kami masih bisa melayani itu kan. Nah kebetulan di hari ketiga itu, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita konsisten kerjasama dengan teman-teman, baik dari kepolisian masih tetap hadir, dari Disub juga masih hadir juga, dari Asbekindo ini juga hadir, Asosiasi Bengkel Indonesia. Dan bahkan di hari ini itu ada program perbaikan itu kan, perbaikan kendaraan itu kan. Manakala misalkan kendaraan diuji emisi di sini ada kendala atau apapun, nah kita siap membantu itu dari Asbekindo, termasuk mungkin ganti oli ya Pak ya itu kan. Itu tadi juga ada beberapa kendaraan itu kan yang ditangani oleh teman-teman dari Asbekindo. Nah dari Asbekindo itu menurunkan dari bengkel-bengkel itu kan, termasuk mungkin dari bengkel Honda, Daihatsu itu kan ya, termasuk dari Toyota itu kan. Ya alhamdulillah itu kan, dengan didampingi oleh teman-teman dari Asbekindo ini, kelihatannya dari pihak yang punya kendaraan juga antusias sekali itu kan, apalagi di hari ini terutama kan, itu ada plusnya itu kan. Jadi bisa memberikan servis terhadap kendaraan, bisa badai gentos oli atau misalkan filter dan sebagainya, kita bisa difasilitasi di sini itu kan. Nah itu alhamdulillah itu kan, khusus untuk di hari ketiga ini itu kan. Dan kemarin juga kita tidak sampai ke target sampai jam berapa, jam setengah 3 karena cuaca kemarin juga. Nah ini juga cuaca kayaknya agak-agak mendung itu kan. Kita juga kalau hujan tidak bisa dipaksakan ini karena mengganggu terhadap alat ya Pak Asbek itu kan. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau hujan itu kan. Jadi tetap harus berhenti karena ini akan mempengaruhi terhadap alat yang dibawa Asbekindo itu Pak. Kalau untuk ini Pak, mungkin pengecekannya apa saja Pak, poin-poin yang bisa disampaikan Pak?
Nah, untuk pengecekan mungkin untuk lebih jelas teknis itu kan di situ ada beberapa parameter ya yang dicek itu, baik dari tercantum dalam sertifikat itu kan, mungkin bisa ditambahkan Pak. Baik, untuk pengecekan emisi kendaraan sesuai dengan ambang batas emisi kendaraan yang ada dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang kami cek dalam hal ini adalah karbon monoksida dan hidrokarbon, CO dan HC. Gitu, sesuai dengan ambang batas yang sudah ada dari aturan Menteri. Jadi sebenarnya saya mengapresiasi sekali itu kan, kalau misalkan masyarakat itu animonya bagus itu ya saya memohon gitu kan kepada masyarakat juga, dorong kami itu kan terutama dalam hal masalah anggaran, dan khusus untuk anggaran Kota Cimahi itu berbasiskan musrenbang ya, musyawarah rencana pembangunan. Ini kalau bisa itu kan didorong dari bawah itu kan. Kalau misalkan ada dorongan dari bawah bahwa ini penting, ya mungkin kami juga harus bagaimana lagi itu kan, mesti harus ngikuti itu kan, baik dari masyarakatnya, nanti dari dewannya itu kan, mendorong untuk penambahan anggaran ini. Karena khusus untuk kegiatan ini berbasiskan gratis itu kan, tidak ada pemungutan biaya terhadap masyarakat. Tapi kalau misalkan hal ini dilakukan di dunia usaha itu kena itu kan, seperti kita mau uji emisi misalkan di salah satu bengkel, nah itu udah kena biaya itu kan, minimal untuk kendaraan roda 4 aja minimal bisa 150.000 itu kan, termasuk mungkin roda 2. Dan mungkin kedepannya saya juga akan mengembangkan itu kan, selain roda 4 akan mengembangkan terhadap roda 2 itu kan untuk tahun depannya itu kan. Nah, untuk di sekarang ini yang digelar tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 ini difokuskan pada kendaraan pribadi itu kan, baik solar maupun bensin, termasuk mobil-mobil dinas itu kan. Khusus untuk di 3 hari ini emang untuk yang lulus banyak sekali itu kan, yang mudah-mudahan ini merupakan suatu program yang bagus. Ini pertanda bahwa cuaca di Kota Cimahi ini, udara di Kota Cimahi ini udah cukup bagus itu kalau melihat daripada rekapan hasil daripada uji emisi itu kan. Tapi kalau misalkan banyak kendaraan yang tidak lulusnya, nah itu yang dikhawatirkan, berarti ini bisa ngotori udara yang ada di wilayah Kota Cimahi gitu Pak. Evaluasi kendala untuk selama kegiatan 3 hari ini apa Pak? Ada sih sedikit-sedikit kendala itu, mungkin untuk infrastruktur ya, infrastruktur seperti lahan-lahan yang akan dipergunakan untuk uji emisi itu kan, seperti kemarin di Baros itu lahannya kurang itu kan, karena di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas itu kan. Nah, di sini juga ini cukup bagus itu kan, lahan di sini karena kan masuk mempergunakan lahan pasar sehingga arus lalu lintas juga udah bagus kan. Cuma di sininya ada kendala juga di sini, karena di sini pasar itu kan, aroma-aroma cukup mengganggu itu kan. Yang mudah-mudahan ke depannya kita juga akan mencari situasi atau kondisi lapangan-lapangan yang presentatif lah itu kan. Ya, oke. Ya. Ya udah cukup ya, terima kasih. Demikian Pak Jun Sri Wahyudi melaporkan dari Pasar Kuda Kota Cimahi.